Halo semuanya yang terhormat, perkenalkan kembali dengan hati penuh semangat. Nama saya Askira Merlin Romero, mahasiswa setia program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi. Dengan rasa syukur yang melimpah dan antusiasme membara, hari ini saya hadir mempresentasikan tugas mata kuliah Administrasi Pembangunan dengan judul Administrasi Pembangunan pada Dekade Kelima, yang begitu relevan dan mendalam. Bayangkan sejenak momen epik pasca Perang Dunia II yang mengguncang dunia, ketika kolonialisme imperialis runtuh seperti istana Kartu yang rapuh, melahirkan ratusan negara baru yang lahir dari rahim perjuangan berdarah-darah. Mereka bukan sekadar ingin bendera merah putih berkibar gagah di angin pagi atau lagu kebangsaan bergema megah di stadion, tapi sungguh-sungguh mengubah status kemerdekaan formal yang manis di bibir menjadi kemandirian nyata, substansial di bidang politik yang berdaulat penuh, ekonomi yang mandiri tanpa jerat utang abadi, dan sosial yang adil merata. Harapan besar sekali tertuju pada kemampuan mereka mengejar ketertinggalan berabad-abad dari negara barat maju melalui bantuan asing yang dermawan, seperti pinjaman lunak World Bank, investasi modal menggiurkan dari korporasi multinasional, serta transfer teknologi mutakhir dari Silicon Valley yang dipandang sebagai jalan pintas ajaib, shortcut emas menuju modernisasi gemilang yang bikin iri dunia. Tapi benarkah janji manis nan bombastis itu terwujud menjadi kenyataan indah atau justru berubah jadi kekecewaan pahit yang abadi dan traumatis bagi generasi pasca kemerdekaan? Mari kita telusuri panjang lebar 4 dekade kekecewaan menyayat hati yang menyusul gelombang optimisme euforia pasca Perang Dunia II, di mana negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, Afrika Selatan begitu yakin bulat bisa meniru negara barat maju lewat bantuan asing yang melimpah ruah seperti air bah, transfer teknologi canggih ala NASA, dan administrasi modern textbook Harvard yang kinclong. Tapi kenyataannya tragis dan ironis, birokrasi yang seharusnya jadi penggerak roket pembangunan supersonik malah memperkuat mengokohkan pola kolonial lama yang kaku membatu seperti batu karang, sehingga mimpi besar pembangunan nasional hanya jadi wacana kosong mengambang di udara, slogan kampanye tanpa hasil nyata yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat kecil di pasar tradisional ramai, sawah hijau subur, atau desa terpencil-terpencil yang haus listrik. Faktor kegagalan pembangunan seperti bom waktu yang meledak pelan-pelan, etnosentrisme barat arogan yang memaksakan teori universal satu ukuran untuk semua tanpa sensitif konteks lokal budaya, mengabaikan total budaya adat istiadat, agama yang sakral, tradisi asli yang jadi akar napas identitas bangsa beragam, bantuan asing miliaran dolar yang gagal tingkatkan kesejahteraan rakyat karena bocor ke korupsi endemik dan markup proyek, serta birokrasi lemah lunglai yang tak inovatif sama sekali seperti dinosaurus purba. Semua ini bikin harapan reformasi administrasi tak efektif bohongi diri, dominasi pasar asing makin ganas seperti singa kelaparan, keterbatasan sumber daya manusia jadi jurang Mariana tak terjembatani, dan perubahan nyata gagal hadir seperti hantu yang lenyap. Warisan administratif pasca kolonial pun jadi jalan buntu mematikan. Negara berkembang buru-buru panik meniru model barat seperti perencanaan 5 tahunan kaku ala Soviet, reformasi birokrasi formalistik tanpa jiwa, dan program pengembangan masyarakat yang asing banget. Padahal tanpa syarat dasar kokoh seperti infrastruktur SDM terlatih dan budaya adaptif fleksibel, imitasi bodoh ini hanya lahirkan birokrasi kaku lamban seperti siput raksasa yang justru perkuat pupuk kerangka kolonialisme lama yang eksploitatif. Dua tugas pokok administrasi pembangunan pun terabaikan total, pembangunan kelembagaan untuk kuatkan institusi negara yang rapuh goyah seperti daun kering, dan perencanaan pembangunan nasional yang visioner jauh ke depan untuk susun arah jelas terang benderang. Memasuki dekade kelima tahun 1990-an yang penuh gejolak, muncul tanya besar nan filosofis, debirokratisasi radikal apakah solusi ajaib mujarab atau malah lahirkan masalah baru yang lebih pelik rumit dan berlapis-lapis. Konflik lama masih menggerogoti dalam-dalam seperti kanker stadium akhir, birokrasi lamban kura-kura raksasa yang tak bergerak, moralitas rendah busuk membusuk dari dalam, korupsi merajalela seperti virus corona mutan tak terkendali yang infeksi global, tapi dua pendekatan baru muncul seperti sinar harapan fajar, restrukturisasi gigih lewat kampanye anti korupsi nasional yang gigih tak kenal lelah, penyederhanaan prosedur ribet birokrasi yang bikin pusing, dan badan pengawas independen transparan, serta tren debirokratisasi revolusioner berupa privatisasi BUMN membengkak gemuk seperti gajah lapar, deregulasi longgar bebas hambatan, desentralisasi otonomi daerah yang beri kuasa rakyat, didukung lembaga raksasa global seperti Bank Dunia diktator, IMF penguasa utang,
USAID Amerika, ODA Jepang yang sering syaratkan perampingan birokrasi brutal sadis, penghapusan subsidi rakyat kecil miskin, dengan prinsip utama kurangi peran pemerintah besar agar birokrasi ramping atletis dukung kewirausahaan swasta liar dan pertumbuhan ekonomi eksponensial seperti roket SpaceX. Tapi dampaknya ambivalen dua muka, negatif dahsyat seperti penolakan politik massal, demo brutal terhadap privatisasi barbar rakus, pemberontakan pegawai negeri, panik PHK massal, skandal keuangan berantai seperti Enron Indonesia, korupsi pejabat level tinggi lewat kepemilikan bisnis gelap bayangan, narkoba sindikat kartel, aliansi elit lokal korup dengan multinasional rakus haus minyak, negara kehilangan kendali aset nasional strategis seperti tambang emas yang jatuh ke kelompok istimewa asing predator. Positifnya cemerlang, perampingan birokrasi bikin jumlah pegawai publik per kapita lebih sedikit ramping dari era 1980-an gemuk. Pegawai negeri harus lebih terlatih profesional elit berwawasan global kosmopolitan, etis suci rendah hati tulus, produktif tinggi seperti mesin, moral meningkat langit ketujuh, citra publik membaik kinclong, birokrasi ramping dorong kewirausahaan unicorn, dan ekonomi tumbuh hijau 7% tahunan. Prosedur administratif pun berevolusi dramatis seperti metamorfosis kupu-kupu. Di negara maju seperti Singapura, spesialis administrasi publik tekankan pendekatan sistemik holistik dengan sistem informasi manajemen berkomputerisasi canggih AI-driven, buka administrator ke teknologi digital mutakhir seperti big data analytics prediktif, cloud computing aman, blockchain transparan. Di negara berkembang seperti kita, komputerisasi butuh analisis operasional super dalam, termasuk aspek hukum ketat konstitusional, kualitas data akurat 99,9%, efektivitas biaya jangka panjang ROI tinggi, pencegahan duplikasi sistem boros duit rakyat, menuju manajer pembangunan baru generasi milenial yang mampu mecahkan masalah kompleks gila seperti puzzle Rubik 100x100, praktisi lapangan tangguh badai, penghubung ahli politik diplomat ulung, implementasikan kebijakan via integrasi politik teknologi hybrid cerdas, pahami realitas nasional spesifik seperti adat Jawa versus Papua, pelatihan manajerial berlapis piramida, grassroots organization fokus tingkatkan skill teknis dasar ala barefoot managers petani genius dengan pendekatan penyuluhan ramah desa gotong royong, tingkat perguruan tinggi sarjana master lewat pelatihan formal kredensial, pendidikan jarak jauh dewasa online MOOCs, kejuruan vokasi untuk teknisi responsif super cepat masalah konkret dengan manajemen dasar agil, analis taktis Universitas Ilmu Sosial, pahami kompleksitas administrasi pembangunan multidimensional, hindari terlalu akademik teori politik kosong atau teknokratis bisnis profit oriented, pemikir strategis kader akademik profesor, rumuskan teori lokal kontekstual, sebarkan ide baru revolusioner via TEDx nasional, tingkatkan kapasitas manajerial lewat pelatihan custom tailor-made per negara beda budaya. Peningkatan kapabilitas tak selalu profesionalisasi formal, tapi hasilkan administrator terampil ninja etis santo, atasi masalah rakyat nyata di sektor pertanian pangan, kesehatan pandemik, pendidikan merata, teknologi 5G, industri hijau, standar etika akuntabilitas tinggi transparan jaga percaya publik seperti emas murni. Tantangan administrasi pembangunan abad 21 makin kompleks seperti labirin Daedalus, meningkatnya kecanggihan politik masyarakat sejak era nasionalisme kemerdekaan heroik, publik sadar super kekuatan suara rakyat tak mudah dibohongi janji manis politisi mulut embun, pengaruh agama nilai tradisional besar non-sakral di politik administrasi modern, fundamentalisme tolak modernisasi barat imperialis, tekankan budaya asli autentik, bentur politik sekuler pembangunan barat kapitalis, timbulkan tenangan panas butuh kelola bijak diplomatis seperti Obama, faktor politik kelola sektor publik strategis, administrasi tiru barat pisah politik birokrasi netral, tapi pengalaman Iran revolusi tunjuk tak terpisah dari ekonomi administrasi real politik, pemisahan naif lahirkan salah urus ekonomi krisis hiperinflasi, padahal pembangunan harus padukan politik, ekonomi, budaya, agama efektif sinergis holistik, kelangkaan manajer pembangunan berpengalaman langka karena bantuan awal Rockefeller fokus ekonomi, infrastruktur eksploitasi SDA brutal, abaikan pelatihan administrator SDM unggul, perencanaan indah jalan mulus tanpa manajemen eksekusi picu kesenjangan rencana pelaksanaan abismal seperti langit bumi. Studi kasus kereta cepat Whoosh. Whoosh merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang secara resmi menghubungkan Jakarta sebagai pusat pemerintahan ekonomi dengan Bandung sebagai kota industri kreatif melalui rute 142 km dengan kecepatan operasional hingga 350 km per jam.
Proyek ambisius ini diharapkan menjadi simbol prestisius modernisasi transportasi nasional, sekaligus katalisator pendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui konektivitas ultra cepat yang efisien, mengurangi waktu tempuh dari 3 jam menjadi hanya 40 menit, sehingga merangsang mobilitas penumpang, logistik barang, pariwisata domestik internasional, serta investasi properti di sekitar stasiun Halim Perdana Kusuma, Padalarang, dan Tegaluar. Namun, dalam pelaksanaannya yang dimulai sejak groundbreaking 2016 hingga operasional komersial 2023, WUSH juga memunculkan berbagai persoalan substansial yang sangat relevan untuk dianalisis secara kritis dalam konteks administrasi pembangunan, mencerminkan kompleksitas megaproyek infrastruktur di negara berkembang. Beberapa masalah utama yang muncul secara kronologis dan sistemik antara lain: pertama, pembengkakan biaya proyek yang signifikan dari estimasi awal sekitar 86 triliun rupiah menjadi hampir 120 triliun rupiah akibat faktor eksternal seperti pandemi COVID-19, revisi teknis jalur, dan dinamika kontrak. Kedua, ketergantungan tinggi pada modal pinjaman dan teknologi impor dari mitra asing China melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang meskipun mempercepat realisasi, tapi memicu perdebatan soal kedaulatan nasional dan beban utang jangka panjang. Ketiga, integrasi transportasi multimoda yang belum optimal karena sistem WUSH masih terisolasi dari jaringan existing seperti KRL Komuter Line, LRT Jabodebek, MRT Jakarta, dan bus feeder Transjakarta, sehingga aksesibilitas bagi masyarakat umum belum maksimal. Keempat, manfaat ekonomi yang belum merata secara geografis dan sosial, di mana keuntungan lebih terpusat pada korporasi besar, sementara UMKM lokal dan masyarakat sekitar stasiun belum sepenuhnya terintegrasi dalam rantai nilai proyek. Kondisi paradoksal ini menunjukkan dengan gamblang bahwa pembangunan infrastruktur berskala besar tidak selalu berbanding lurus secara otomatis dengan keberhasilan pembangunan secara sosial inklusif dan institusional berkelanjutan, melainkan memerlukan tata kelola administrasi yang adaptif dan berorientasi rakyat. Dalam perspektif administrasi pembangunan yang kaya teori, khususnya menurut pemikiran O.P. Dwivedi yang visioner, ketergantungan berlebihan pada modal asing dan teknologi eksternal berpotensi melemahkan kedaulatan pembangunan nasional secara bertahap, karena menciptakan asimetri kekuasaan dan ketergantungan struktural jangka panjang. Pembangunan yang ideal seharusnya berorientasi pada penguatan kapasitas institusional negara melalui BUMN strategis serta pemberdayaan masyarakat lokal, atau yang sering disebut sebagai development by people yang partisipatif dan empowering dari bawah ke atas, bukan semata-mata development by capital yang top-down bergantung pada pinjaman luar negeri dan kontraktor asing. Pelajaran dari WUSH ini menggarisbawahi urgensi administrasi pembangunan yang mampu menyeimbangkan efisiensi teknis dengan keadilan sosial serta kemandirian nasional. Mini Project, langkah nyata penanganan masalah WUSH. Berdasarkan permasalahan ekologis tersebut yang telah teridentifikasi secara sistematis, mini project ini difokuskan pada 5 langkah konkret, terukur, dan berbasis evidence yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah untuk memperbaiki tata kelola proyek WUSH agar benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip administrasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah pertama adalah integrasi transportasi nasional multimoda yang seamless, yaitu menyatukan sistem tiket dan jadwal WUSH dengan moda transportasi lain seperti KRL Komuter Line, LRT Jabodebek, MRT Fase 1-2 Jakarta, serta bus kota Transjakarta melalui platform digital One Ticket App terintegrasi. Integrasi ini bertujuan mengubah WUSH dari proyek eksklusif premium menjadi bagian integral dari sistem transportasi publik massal yang inklusif, mudah diakses, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah kedua adalah penguatan peran negara dan BUMN sebagai pengendali utama kebijakan strategis serta aset nasional kritis, di mana Kementerian BUMN dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) perlu memastikan bahwa kerjasama operasional dengan pihak asing tetap berada dalam kendali nasional penuh melalui mekanisme Golden Share, audit independen reguler, dan klausula force majeure yang melindungi kepentingan publik. Hal ini krusial agar kedaulatan pembangunan tidak dikorbankan demi efisiensi jangka pendek.
Langkah ketiga adalah pelaksanaan transfer teknologi sistematis dan pengembangan sumber daya manusia lokal melalui program pelatihan vokasi intensif bagi ribuan tenaga kerja Indonesia di bidang maintenance reel, operasional sinier, dan engineering kereta, sehingga ketergantungan pada expert asing dapat dikurangi secara bertahap hingga mencapai self-sufficiency dalam 5-7 tahun ke depan. Langkah keempat adalah pemberdayaan ekonomi lokal yang inklusif dengan memberikan ruang prioritas bagi UMKM, koperasi petani, dan masyarakat sekitar stasiun Wush untuk terlibat langsung dalam rantai pasok seperti kuliner stasiun, souvenir lokal, dan jasa logistik feeder Transjakarta. Melalui inkubator bisnis gratis dan akses pasar digital, manfaat pembangunan dapat didistribusikan secara lebih merata ke pelosok masyarakat. Langkah kelima adalah peningkatan transparansi dan partisipasi publik absolut melalui audit terbuka real-time oleh BPK dan KPK, dashboard informasi proyek yang mudah diakses via website KCIC, serta forum dialog rutin dengan warga terdampak. Transparansi menjadi pondasi utama membangun kepercayaan publik yang rapuh terhadap proyek strategis nasional. Hasil yang diharapkan. Melalui penerapan mini project 5 langkah ini secara bertahap dan terkoordinasi, diharapkan Wush dapat berkembang menjadi proyek pembangunan eksemplar yang lebih inklusif bagi semua lapisan masyarakat, berdaulat nasional tanpa ketergantungan eksternal berlebih, dan berkelanjutan secara finansial atau lingkungan. Manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas oleh UMKM lokal dengan peningkatan omset 30-40%, kapasitas SDM nasional meningkat melalui sertifikasi 10.000 tenaga ahli lokal, integrasi transportasi multimoda efisien, mengurangi kemacetan regional 25%, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat drastis melalui transparansi yang terbukti, bukti konkret bahwa administrasi pembangunan mampu mengubah tantangan megaproyek menjadi legasi bangsa. Refleksi pribadi. Dari studi kasus Wush yang penuh dinamika ini, saya merefleksikan secara pribadi bahwa pembangunan tidak dapat diukur secara sempit hanya dari kecepatan kereta 350 km per jam atau kecanggihan teknologi impor yang mengesankan, melainkan dari kemampuannya menjawab kebutuhan real masyarakat menengah ke bawah, memperkuat kapasitas institusional negara melalui BUMN kompetitif, dan menjaga keberlanjutan jangka panjang 50 tahun tanpa beban utang generasi mendatang. Pengalaman analisis kasus ini sangat memperkuat pemahaman saya bahwa administrasi pembangunan memiliki peran strategis sentral sebagai jembatan kokoh antara kebijakan elit, teknologi canggih, dan kepentingan publik akar rumput. Tanpa tata kelola yang baik, adaptif, dan akuntabel, proyek besar berpotensi menjadi beban fiskal mahal, bukan solusi optimal bagi kesejahteraan berkelanjutan.